Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat fisika, jumpa lagi dalam video pembelajaran fisika sekolah asik. Pada video kali ini, kita akan melanjutkan pembelajaran dari video sebelumnya, yaitu masih membahas soal-soal SBMPTN untuk materi tentang dinamika gerak lurus bagian yang kedua. Seperti apa pembahasannya? Yuk kita ikuti saja pembelajaran kali ini, diawali dengan membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan kita langsung membahas soal yang pertama. Di sini ada soal SBMPTN tahun 2016 untuk program Saintek dengan kode soal 226, nomor soal 17. Kita lihat dulu soalnya. Nah, di sini ada gambar yang memperlihatkan dua buah benda bermassa MA dan MB dihubungkan dengan tali, dan kedua benda ini didorong oleh masing-masing gaya, yaitu FA dan FB. Ya. Untuk lebih jelasnya, kita bacakan dulu teks soalnya. Dua buah balok A dan B dengan massa masing-masing MA sama dengan 4 kg dan MB 6 kg. Saling terhubung melalui seutas tali ringan dan tidak elastik. Kedua balok ditempatkan pada sebuah meja horizontal yang licin. Pada balok A bekerja gaya FA pada arah horizontal dengan besar 12 Newton. Sedangkan pada balok B bekerja gaya FB pada arah horizontal dengan besar 24 Newton. Jika tali dalam keadaan tegang, maka besar tegangan tali adalah titik-titik. Di sini ada pilihan jawabannya: A 0 Newton, B 1,2 Newton, C 2,4 Newton, D 3,6 Newton, dan E 4,2 Newton. Baik, kita coba bahas soal ini. Pertama-tama kita gambar ulang ya, biar lebih jelas. Gambar yang ada di soal ini kita perbesar. Nah, seperti ini supaya jelas kelihatannya. Kemudian, sebagaimana sudah dijelaskan pada video sebelumnya bahwa untuk menyelesaikan soal-soal dinamika gerak lurus, kita harus menggambarkan terlebih dahulu gaya-gaya yang bekerja pada masing-masing benda. Nah, kita lihat di sini, benda A ini bermassa MA didorong oleh FA, ya. Arahnya horizontal ke kanan, kemudian benda B juga sama, ya, didorong oleh gaya FB, arahnya horizontal ke kanan. Sehingga kedua benda ini bergerak ke kanan bersama-sama. Kemudian kedua benda di sini dihubungkan oleh tali, maka benda A ditarik oleh tali yang arahnya ke kanan. Maka inilah gaya tali yang bekerja pada benda A. Kemudian B juga ditarik oleh tali arahnya ke kiri. Dan ini adalah gaya tali yang bekerja pada benda B. Sehingga di sini ada dua gaya tali yang arahnya saling berlawanan. Nah, kemudian kita lihat di soal, bidang tempat benda berada itu merupakan bidang licin, ya. Sehingga di sini tidak terjadi gaya gesek baik pada benda A maupun pada benda B. Nah, karena tidak terjadi gesekan, biasanya gaya normal yang berlaku pada benda A dan benda B, begitu pula untuk gaya beratnya, ya, itu tidak berpengaruh, jadi dapat diabaikan. Tidak berpengaruh pada gerak benda secara horizontal. Jadi di sini tidak usah digambarkan untuk gaya normal dan gaya beratnya. Nah, kemudian setelah kita menggambarkan gaya-gayanya, ya, dalam hal ini gaya yang horizontal, maka kita baru bisa menggunakan persamaan-persamaan dari hukum Newton. Nah, pertama di sini kita tinjau kedua benda ini secara keseluruhan, ya. Jadi kita perhatikan kedua benda secara keseluruhan yang merupakan satu sistem, di mana kedua benda ini itu bergerak, ya, bersama-sama ke kanan karena didorong oleh gaya FA dan FB. Nah, benda ini bergerak ke kanan dengan percepatan A, di mana besarnya percepatan ini dirumuskan A sama dengan sigma Fx dibagi dengan sigma M. Ya, kita lihat di sini resultan gayanya. Ini ada 4 buah gaya, di mana 3 buah gaya FA, T, dan FB itu arahnya ke kanan, ya. Misalkan itu bernilai positif. Kemudian ada satu gaya tali T yang arahnya ke kiri, itu bernilai negatif. Jadi kita tulis resultan gayanya A sama dengan FA ditambah T dikurangi T ditambah FB dibagi dengan jumlah gaya, dibagi dengan jumlah massa, yaitu MA ditambah MB, ya. Di sini T dikurangi T, berarti habis, ya. Yang tersisa FA ditambah FB. Nah, karena di sini nilainya sudah ada lengkap, ya, di soal untuk MA, MB, FA, dan FB ini sudah ada semuanya. Berarti kita tinggal memasukkan nilai-nilai tersebut pada persamaan percepatan.
Sehingga diperoleh percepatannya itu adalah sama dengan 12 ditambah 24 dibagi dengan 4 tambah 6. Hasilnya percepatannya itu adalah 36 dibagi 10, yaitu 3,6 meter per sekon kuadrat. Percepatan ini adalah percepatan untuk benda A dan benda B. Artinya, kedua benda ini memiliki percepatan yang sama. Kemudian, kita tinjau secara khusus untuk masing-masing benda. Ya, kalau tadi kita melihat secara keseluruhan sebagai satu sistem. Ya, kemudian kita lihat, misalkan untuk benda A. Jadi kita perhatikan dulu benda A. Di sini benda A itu bergerak ke kanan, ya, dengan percepatan A karena didorong oleh FA dan juga ditarik oleh T ke kanan. Arahnya sama, ya. Maka di sini berlaku persamaan dari hukum 2 Newton, yaitu sigma Fx untuk benda A sama dengan massa A dikali percepatannya. Nah, ini resultan gaya itu hasil penjumlahan dari FA dan T. Kenapa? Karena searah. Jadi kita tuliskan FA ditambah T sama dengan massa A dikali percepatannya. Karena yang ditanyakannya tegangan tali, berarti kita tuliskan T sama dengan MA dikalikan A dikurangi FA. Tinggal masukkan nilainya, T sama dengan 4 dikali 3,6. Ini hasil perhitungan di atas di sini ya. Kemudian dikurangi FA-nya 12. 4 dikali 3,6 itu 14,4. Dikurangi 12, hasilnya adalah 2,4 Newton. Jadi jawaban yang tepat untuk soal ini adalah option C, yaitu tegangan talinya sebesar 2,4 Newton. Nah, inilah sahabat-sahabat semuanya pembahasan soal yang pertama pada pembelajaran kali ini, yaitu untuk soal SBMPTN tahun 2016 dengan kode soal 226 nomor 17. Silahkan dipelajari kembali, mudah-mudahan dapat dipahami atau dimengerti dengan baik. Baik, kita lanjutkan ke pembahasan soal yang kedua. Di sini ada soal SBMPTN tahun 2017 untuk program Saintek dengan kode soal 133 nomor soal 17. Kita bacakan dulu soalnya. Sebuah lemari besi dengan berat 300 Newton awalnya dalam keadaan diam, ditarik oleh gaya dengan arah membentuk sudut theta di atas garis mendatar, di mana nilai kosinus theta-nya yaitu sama dengan 3/5. Apabila koefisien gesek statis dan kinetik antara lemari besi dan lantai berturut-turut adalah 0,5 dan 0,4, serta gaya gesek kinetik yang bekerja pada lemari adalah 72 Newton, maka besar percepatan lemari besi dan gaya yang menarik lemari besi berturut-turut adalah titik-titik. Di sini ada pilihan jawabannya, A, 18/30 meter per sekon kuadrat, dan gayanya adalah 90 Newton. B, percepatannya 18/30 meter per sekon kuadrat, dan gayanya adalah 150 Newton. C, percepatannya 18/30 meter per sekon kuadrat, dan gayanya 210 Newton. D, percepatannya 0, dan gayanya 150 Newton. E, percepatannya 0, dan gayanya 90 Newton. Baik, kita coba bahas soal ini, ya. Pertama-tama kita harus menggambarkan dulu, ya, peristiwa atau kejadian yang ada di soal di sini, ya. Misalkan kita perhatikan gambarnya. Nah, di sini ada sebuah lemari besi berada pada lantai datar, di mana lantai ini kasar, karena di sini diketahui koefisien gesek statik dan kinetiknya, ya. Dan juga di sini diketahui gaya gesek kinetiknya yaitu sebesar 72 Newton. Nah, kemudian kita harus menggambarkan dulu gaya-gaya yang terjadi pada lemari. Pertama, lemari ini ditarik oleh gaya F, ya, di mana gaya F ini membentuk sudut theta terhadap garis horizontal atau sumbu X-nya, ya. Kemudian lemari juga jelas di sini memiliki gaya berat yang arahnya ke bawah. Kemudian ada gaya normal yang arahnya tegak lurus bidang. Juga ada gaya gesek dari bidang ke lemari yang arahnya itu berlawanan dengan arah gerak lemari, ya. Nah, kemudian di sini ada gaya yang membentuk sudut theta terhadap sumbu X. Berarti gaya F ini harus diuraikan dulu secara vektor, ya, menjadi dua buah komponen gaya yang saling tegak lurus. Pertama, gaya F ini kita uraikan terhadap sumbu X. Nah, inilah komponen gayanya terhadap sumbu X. Kita beri lambang Fx.
di mana nilainya adalah F cos theta. Karena komponen ini tepat berada di samping sudut theta. Kemudian, gaya F juga kita uraikan terhadap sumbu Y. Dan inilah komponen gayanya terhadap sumbu Y, Fy, yang besarnya adalah F sin theta. Nah, setelah kita menggambarkan gaya-gaya yang bekerja pada lemari, kemudian menguraikannya juga secara vektor ya. Nah, kita lihat dulu di sini diketahui koefisien gesek statik dan kinetik. Berarti lemari ini memungkinkan mengalami dua gesekan. Yaitu yang pertama, lemari mengalami gaya gesek statik. Itu terjadi ketika lemari itu tepat akan bergerak. Jadi masih dalam keadaan diam tapi tepat akan bergerak. Kemudian lemari juga memungkinkan mengalami gaya gesek kinetis. Itu terjadi pada saat lemari sedang bergerak ya atau sudah bergerak karena ditarik oleh gaya F. Nah, kita perhatikan di sini secara horizontal itu yang bekerja hanya Fx dan gaya gesek. Dan gaya geseknya itu bisa gaya gesek statik, bisa gaya gesek kinetik. Kemudian kita perhatikan secara vertikal, di sini ada Fy, ada N, dan ada W. Di mana ketika lemari ini pada saat diam ataupun pada saat bergerak, resultan gaya searah vertikal ini tidak berubah. Artinya nilai N ini tidak berubah, tetap baik pada saat diam atau tepat akan bergerak maupun pada saat lemari ini bergerak. Itu artinya pada saat terjadi gesekan statik maupun pada saat terjadi gesekan kinetik, nilai gaya normalnya itu adalah sama. Sehingga dari sini dapat dituliskan persamaan yang menggambarkan hubungan gaya gesek statik dan gaya gesek kinetik, yaitu Fs dibagi mu S sama dengan Fk dibagi mu K. Ya, ini kan gaya normal. Ya, gaya gesek dibagi koefisien gesek itu gaya normal. Artinya gaya normal pada saat gesekan statik itu nilainya sama dengan gaya normal pada saat gesekan kinetis. Nah, dari sini kita dapat menghitung besarnya gaya gesek statik, yaitu Fs sama dengan mu S dibagi mu K dikalikan Fk. Ya, kita masukkan nilai-nilainya yang ada di soal. Fs sama dengan 0,5 dibagi 0,4. Gaya gesek kinetiknya adalah 72. Berarti dikali 72 hasilnya adalah 90 Newton. Ini adalah gaya gesek statik, yaitu gaya gesek ketika lemari itu tepat akan bergerak. Nah, kemudian selanjutnya kita tinjau ya. Lemari ini pertama pada saat lemari tepat akan bergerak. Nah, jadi pada keadaan seimbang masih diam tapi tepat akan bergerak. Maka di sini berlaku hukum 1 Newton, di mana persamaannya adalah sigma Fx sama dengan 0. Ya, karena masih diam terhadap sumbu X. Nah, di sini kita lihat resultan gayanya Fx dan gaya gesek. Di mana gaya geseknya itu adalah gaya gesek statik. Ya, sekali lagi tepat akan bergerak berarti gaya gesek statik. Maka di sini dituliskan Fx dikurangi gaya gesek statik sama dengan 0. Berarti kita peroleh Fx sama dengan Fs, yaitu 90 Newton. Hasil dari perhitungan pertama di sini ya. Nah, kemudian kita tinjau juga lemari ketika sudah bergerak. Jadi ditarik oleh gaya F, ini lemari sudah bergerak dengan percepatan A. Maka di sini berlaku persamaan dari hukum 2 Newton, yaitu sigma Fx sama dengan M dikalikan A. Nah, resultan gayanya pada arah sumbu X itu adalah masih Fx dan gaya gesek. Tapi gaya geseknya itu adalah gaya gesek kinetik, karena lemari sudah bergerak. Berarti kita tuliskan Fx dikurangi Fk sama dengan Ma. Ya. Fx-nya sudah ada di sini, yaitu 90 Newton. Dan di sini Fk-nya juga sudah ada, 72 Newton. Nah, M-nya di sini belum diketahui, tapi di soal diketahui berat lemari. Ya. Berat lemari yaitu 300 Newton. Maka kita harus mencari dulu rumus dari M. Maka kita tuliskan Fx dikurangi Fk sama dengan massa itu adalah gaya berat dibagi gravitasinya. Berarti W dibagi G. Maka ini dikalikan A ya. Maka kita masukkan angka-angkanya. Fx-nya 90, Fk-nya 72. Ya, gaya beratnya 300 dibagi 10 dikalikan A. Maka ini kita peroleh 18 sama dengan 30A. Dan A-nya adalah 18 per 30 meter per sekon kuadrat. Nah, ini untuk percepatan lemarinya ya, sudah ketemu yaitu 18 per 30.
Nah, kemudian untuk menghitung gayanya. Di sini kita lihat di gambar, searah sumbu X itu adalah komponen gaya Fx ya, di mana besarnya itu adalah F cos theta. Jadi kita tuliskan dulu komponen gaya searah sumbu X, Fx sama dengan F cos theta. Fx-nya sudah dapat di sini 90 Newton ya. Jadi kita masukkan 90 sama dengan F cos theta-nya sudah ada di soal, yaitu 3/5. Jadi dari sini kita dapat menghitung F sama dengan 90 kali silang ke 5, di sini 90 kali 5 dibagi 3. Ini 450 dibagi 3 hasilnya adalah 150 Newton. Jadi gaya yang bekerja pada lemari F ini adalah 150 Newton. Maka jawaban yang tepat untuk soal ini adalah option B. Percepatannya 18/30 meter per sekon kuadrat dan gayanya adalah 150 Newton. Nah, inilah sahabat-sahabat pembahasan soal yang kedua pada pembelajaran kali ini, yaitu untuk soal SBMPTN tahun 2017 dengan kode soal 133 nomor 17. Silahkan dipelajari lagi, mudah-mudahan dapat dipahami dengan baik. Nah, mungkin sampai di sini dulu untuk pembelajaran kali ini ya, yaitu membahas soal-soal SBMPTN untuk materi dinamika gerak lurus bagian yang kedua. Dan insya Allah nanti kita akan bersambung ke video selanjutnya, masih membahas soal-soal SBMPTN untuk materi tentang dinamika gerak lurus. Ya. Mudah-mudahan apa yang telah tadi dijelaskan, ya, dipelajari, itu merupakan sesuatu yang bermanfaat buat sahabat-sahabat semuanya dan dapat dipahami dengan baik. Terima kasih atas perhatiannya. Salam sukses untuk semuanya. Selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.